لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. And your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini di bedah buletin dakwah kafah edisi 369. Kami berharap para pemirsa semuanya selalu dalam kondisi sehat, terus bersemangat, khususnya dalam berjuang demi tegaknya kehidupan Islam. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Baik, di buletin dakwah kafah edisi 369, kita mengambil topik yaitu haram berharap kepada penguasa barat imperialis pelindung Zionis, ya. Nah, dari judulnya saja dan dari background kita sudah paham, kita ingin menganalisa berkaitan dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat dan bagaimana jika dihubungkan dengan
relasi dengan negeri-negeri penguasa negeri Muslim, dan khususnya terkait dengan pandangan politik Timur Tengah, wabil khusus yang ada di Palestina. Baik, kita sadari, kita sudah sama tahu bahwa Donald Trump dari Partai Republik akhirnya tampil sebagai pemenang di dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dia mengalahkan pesaingnya Kamala Harris dari Partai Demokrat. Ya, kalau memang di Amerika itu hanya ada dua partai ya, Partai Republik ya, dan berikutnya Partai Demokrat, dan selalu beriringan. Kadang dalam pemilihan Partai Republik yang menang, kan berikutnya dari Partai Demokrat. Dan kebetulan Donald Trump ini yang kedua kalinya ini dari Partai Republik. Saat itu Trump yang berpasangan dengan J.D. Vance meraih 277 suara elektoral. Raihan suara ini jauh meninggalkan Kamala Harris yang hanya mendapatkan 223 suara elektoral. Dan tentu kemenangan ini mengantarkan Trump ke kursi presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Dan dia menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-47. Dan kemenangan Trump atas Kamala Harris ini disebabkan oleh banyak faktor ya, di antaranya kondisi pemerintahan Amerika Serikat di bawah Joe Biden dari Partai Demokrat yang kondisinya buruk sekali. Selain persoalan ekonomi yang membebani rakyat Amerika Serikat dan perlintasan imigrasi yang semakin tinggi, pemerintah Biden juga memancing kemarahan publik dengan tetap mendukung Zionis Yahudi yang melakukan genosida di Gaza dan serangan ke Lebanon, Suriah, dan Yaman, terutama adalah 1 tahun terakhir ini. Nah, poin terakhir ini berkali-kali diangkat oleh Donald Trump. Tentu dalam rangka untuk menjatuhkan pesaingnya dan meraih simpati suara, khususnya adalah suara pemilih Muslim. Maka terutama demi meraih simpati warga Muslim dan Arab, Trump ini berjanji akan menghentikan peperangannya. Jadi dalam kampanye-kampanyenya, Trump sering ketika berada di hadapan warga Muslim dan Arab ya, yang berkewargaan Amerika sudah, dia berjanji akan menghentikan peperangan. Dia mengatakan kita akan memulihkan perdamaian, stabilitas, dan harmoni di seluruh dunia. Dia mengatakan begitu di berbagai macam media. Dia juga sesumbar bisa menghentikan peperangan hanya dengan panggilan telepon saja. Nah, dengan janji-janji yang seperti itu, hasilnya perolehan suara dari pemilih Muslim untuk Trump ini meningkat pesat saat itu. Dan yang menarik adalah kemenangan Trump pun kemudian disambut ucapan selamat oleh sejumlah penguasa Muslim. Di antaranya adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, pemimpin Afghanistan, termasuk juga Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang juga baru terpilih. Dalam akun X miliknya, kepada Kepala Negara RI ini menuliskan di akun X-nya itu, Prabowo mengatakan, saya berharap dapat bekerja sama erat dengan Anda dan pemerintahan Anda untuk lebih meningkatkan kemitraan ini dan demi perdamaian dan stabilitas global. Nah, itu sangat jelas sekali ya, mengatakan seperti itu. Bahkan Erdogan ketika menyampaikan selamat kepada Donald Trump pun dia mengatakan selamat kepada teman saya yang menang di Pilpres Amerika Serikat. Ya begitulah, ternyata ada hubungan yang sangat harmonis antara Presiden Turki yaitu Erdogan dengan Donald Trump. Sampai dia dalam berita itu mengatakan teman saya, teman berarti kan dekat gitu ya. Baiklah, dari kondisi ini kita akan bahas. Kita masuk di chapter yang pertama, Amerika Serikat pelindung Zionis. Nah, pada faktanya pemerintah Amerika Serikat baik dipimpin oleh presiden dari Partai Demokrat ataupun dari Partai Republik itu tidak pernah melepaskan dukungan mereka kepada Zionis Yahudi. Bahkan membela eksistensi negara Zionis adalah salah satu kebijakan politik Amerika Serikat siapapun presidennya. Perlu dicatat ini ya. Kenapa kita bisa mengatakan bahwa
Amerika Serikat selamanya dia akan tetap membela kepentingan Zionis. Yes. Setidaknya ada dua sebab kenapa Amerika Serikat tidak pernah melepaskan dukungan mereka kepada Zionis Yahudi. Yang pertama, bahwa para pejabat dan politisi Amerika Serikat tunduk pada gelontoran dana dan lobi politik dari berbagai organisasi Yahudi seperti American Israel Public Affairs Committee atau Conference of President of Major American Jewish Organization atau Anti-Defamation Language, Christian Zionist Group, dan berbagai media seperti Weekly Standard and New Republic. Jadi bagaimana para pejabat Amerika Serikat dan politisi mereka itu betul-betul mereka itu mendapat lontoran dana yang besar dari organisasi-organisasi Yahudi tersebut. Ya, makanya mereka akan terus mendukung itu. Dan kalau kita perhatikan jumlah warga Yahudi di Amerika Serikat memang jumlahnya itu hanya 2% dari total penduduk Amerika Serikat. Namun mereka itu begitu sangat berpengaruh. Setidaknya kita bisa mendengar dari apa yang disampaikan oleh seorang profesor dari University of Chicago, Benjamin Ginsburg. Dia menyebutkan bahwa sejak tahun 1960-an, Yahudi ini mulai berperan di sektor ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik Amerika. Hampir setengah dari miliarder Amerika Serikat ini adalah seorang Yahudi. Dan juga direktur eksekutif dari 3 jaringan televisi dan 4 studio film besar di Amerika Serikat itu adalah Yahudi. Pemilik jaringan koran terbesar di negara ini juga seorang Yahudi. Lebih lanjut, Ginsburg ini menyebutkan bahwa 25% dari jurnalis dan penerbit elit, ya, lebih dari 17% dari pemimpin organisasi publik penting, dan lebih dari 15% pejabat tinggi negara adalah Yahudi. Karena itu, siapapun yang duduk di Gedung Putih harus mendukung kepentingan negara Zionis Yahudi. Jadi jelas sekali, kenapa Amerika tidak akan pernah selamanya melepaskan dukungan kepada Zionis. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah mereka, Amerika Serikat ini akan terus membela negara Zionis Yahudi demi mewujudkan berbagai kepentingannya. Di antaranya adalah kepentingan Amerika Serikat terhadap minyak bumi di Timur Tengah. Lalu kepentingan Amerika Serikat untuk mengendalikan negara-negara Arab. Dan Amerika Serikat ini juga membutuhkan negara Zionis Yahudi untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dinilai sebagai ancaman bagi Amerika Serikat. Maka karena itulah Amerika Serikat merestui tindakan genosida Zionis Yahudi terhadap warga Gaza serta serangan bom ke Lebanon, Suriah, dan juga Yaman. Alasannya sekali lagi demi memusnahkan kelompok radikal dan teroris. Dan itulah chapter yang pertama. Baik, kita masuk di chapter yang kedua. Bagaimana dengan Trump? Pertanyaannya kan begitu. Di kampanye dia begitu manis memberikan janji-janjinya kepada perdamaian dunia dan khususnya kepada persoalan di Palestina. Ternyata Trump ini sama saja. Donald Trump ini pada hakikatnya tidak berbeda dengan para presiden dan politisi Amerika Serikat pada umumnya. Mereka tetap menempatkan Islam ini sekali lagi sebagai ancaman. Pemerintah Amerika Serikat hanya mau bekerja sama dengan negara-negara dan kelompok Islam yang berpaham moderat, yakni bersedia mengikuti ideologi sekularisme, kapitalisme mereka, seperti menerima pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia, hak-hak kaum LGBT, serta mengakui negara Zionis. Dan kelompok-kelompok Islam adapun kelompok-kelompok Islam yang menolak paham-paham tersebut, paham-paham yang mengikuti ideologi Barat itu, apalagi bertujuan untuk memperjuangkan tegaknya Islam, dikategorikan sebagai kelompok radikal yang mengancam kepentingan Amerika Serikat. Bahkan gerakan perjuangan pembebasan Palestina seperti Hamas pun sudah lama dikategorikan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai kelompok teroris. Coba kita perhatikan,
Donald Trump ini mempunyai jejak rekam yang buruk. Dia berkali-kali membuat kebijakan anti-Islam. Pada tahun 2017, Trump menerapkan kebijakan Muslim ban, yaitu kebijakan membatasi masuknya warga dari beberapa negara mayoritas Muslim. Alasannya yang disampaikan adalah untuk keamanan nasional, khususnya dalam mencegah terorisme. Begitu juga Donald Trump ini juga berjanji akan memberlakukan kembali larangan masuk Amerika Serikat bagi sejumlah negara Muslim jika ia terpilih kembali. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di acara konvensi Yahudi Partai Republik pada tahun yang lalu. Ia mengatakan, kami akan mengusir teroris Islam radikal dari negara kami. Maka sama seperti pendahulunya kan, apa yang dilakukan oleh Trump ini. Apalagi dia sudah sebelumnya juga sudah pernah memimpin dengan jejak rekam yang sama. Pada Desember 2017, Trump ini mengumumkan keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018. Begitu juga Trump mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi Golan yang didudukinya. Dan begitu juga Trump juga mendorong pelabelan produk dari permukiman ilegal di tepi barat sebagai made in Israel. Artinya Amerika Serikat sudah tak lagi anggap ilegal pemukiman Israel di tepi barat di Palestina itu. Dan juga pada tahun 2020 pemerintahan Trump ini mengungkapkan rencana perdamaian yang disebut dalam proposalnya itu disebut sebagai Peace to Prosperity yang dikenal sebagai Deal of the Century. Dalam rencana tersebut, Zionis Yahudi diizinkan untuk mencaplok sebagian besar tepi barat dan Yerusalem dijadikan sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi lagi. Bahkan ketika Trump ini menjadi presiden pada tahun 2017 yang lalu, bagaimana kita bisa saksikan Islamofobia meningkat pesat di Amerika Serikat. Sebuah kelompok advokasi Muslim dan hak asasi manusia, Council on American Islamic Relations, melaporkan kejahatan karena Islamofobia di Amerika Serikat ini meningkat sampai 91% pada paruh pertama 2017 pada saat Presiden Amerika, yaitu saat itu Trump ya di era awal-awalnya. Nah, begitulah kita bisa pastikan bahwa apa yang dilakukan Trump itu sama saja, bahwa dia menyatakan pada saat pemilu dia akan betul-betul punya konsen untuk menghentikan perang, itu adalah omong kosong ya. Jangan percaya dengan ucapan orang kafir ini. Makanya di chapter yang ketiga ini kita ingin sampaikan kepada umat, haram berharap pada penguasa kafir. Maka kaum muslimin seharusnya jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tentang keharaman dan bahaya memberikan loyalitas kepada kaum kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran ini. Maka tentu merupakan satu kebodohan, merupakan satu kejahilan jika kaum muslimin menaruh harapan dan kepercayaan kepada negara-negara barat kafir penjajah seperti Amerika Serikat yang begitu vulgar memusuhi umat Islam. Mereka telah banyak menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi kaum muslimin. Amerika Serikat misalnya mendukung penuh negara Zionis dalam genosida di Gaza yang menewaskan lebih dari 43.000 warga sipil yang mayoritasnya adalah wanita dan anak-anak. Dan dengan dukungan Amerika Serikat, Zionis Yahudi mampu menjatuhkan 85.000 ton di Gaza sejak Oktober 2023.
Dan bom ini setara dengan 5,6 kali lipat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima. Maka kaum muslimin, umat Islam sedunia ini harus menempatkan negara-negara kafir penjajah seperti Amerika Serikat sebagai negara yang tidak akan berhenti menimpakan deritanya kepada umat. Maka maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 118, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Hai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan teman kepercayaan kalian dari kalangan kalian selain kalian. La ya'lunakum khabalan waddu ma anittum qad badatil baghdha'i min afwaihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadorotan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Maka telah nyata kebencian dari mulut-mulut mereka, sementara yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika saja kalian mau berpikir. Jadi jelas sekali, pemirsa, jangan sampai ya kita berharap kepada orang kafir untuk meraih kemuliaan kita. Maka apa yang harus ada dalam diri umat? Kita masuk chapter yang terakhir, chapter yang keempat, maka kaum muslimin wajib mandiri. Kaum muslimin semestinya membangun kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan urusan mereka. Tidak bergantung kepada negara kafir penjajah seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Rusia, ataupun RRC. Ya, umat Islam sedunia akan menjadi kekuatan adidaya jika mereka itu bersatu, ya, dan menyatukan seluruh potensi yang mereka miliki. Kuncinya adalah itu. Ya, kaum muslimin ini harus betul-betul bersatu. Ya, kalau kaum muslimin ini menyatukan potensinya, segala potensi yang mereka miliki, dan jumlah mereka ini sekarang ini hampir 2 miliar. Bayangkan, hampir 2 miliar. Dan itu kaya dengan sumber daya alam mereka yang luar biasa, yang begitu sangat melimpah. Potensi geopolitik dan geostrategis mereka pun juga sangat menguntungkan. Maka kekuatan militer mereka pun juga sangat besar. Coba kalau potensi-potensi ini betul-betul disatukan, maka akan terbentuk satu kekuatan yang besar. Namun demikian, semua potensi dan kekuatan itu tidak ada artinya saat umat ini tidak memiliki political will untuk bersatu dan membangun kekuatan adidaya. Potensi dan kekuatan yang luar biasa itu hanya akan seperti buih-buih di lautan yang segera lenyap di telan gelombang. Juga tidak ada artinya potensi dan kekuatan dunia Islam yang sangat besar itu jika kaum muslimin masih dipimpin oleh para penguasa yang masih mau menjadi budak negara-negara kafir penjajah. Maka karena itulah umat Islam sedunia ini harus sudah mulai kembali bergerak untuk bersatu dalam ukhuwah Islamiyah. Mereka harus segera menghapuskan sekat-sekat nasionalisme, sekat-sekat kebangsaan, tapal batas, dan kepentingan sektoral mereka. Semuanya wajib disatukan dalam ukhuwah Islamiyah, dalam naungan sistem pemerintahan Islam global, yaitu khilafah Islamiyah. Nah, kaum muslimin, inilah satu-satunya institusi yang sah menurut syariah sebagai wadah persatuan umat Islam sedunia. Institusi ini pula yang akan menjadi kaum muslimin nanti menjadi negara adidaya sebagai pelindung umat dari berbagai tikaman negara-negara kafir barat maupun timur. Hanya dengan itulah umat Islam nanti akan mampu meraih kembali posisinya sebagai umat terbaik, sebagai khairu ummah. Masya Allah, ya. Itulah harapan kita. Maka kita diingatkan di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 369 ini, Nabi SAW bersabda, la yulda'ul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Tidak selayaknya seorang mukmin itu dipatuk ular dari lubang yang sama sebanyak 2 kali.
hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah, demikian para pemirsa, kita sudah kupas isi dari Buletin Dakwah Kafah edisi 369, bagaimana haram berharap kepada penguasa Barat imperialis pelindung Zionis, apalagi Amerika Serikat gitu ya, yang memiliki jejak rekam yang sudah seharusnya itu jelas sekali ya, sebagai negara imperialis, sebagai negara yang berada di garda terdepan membuat kerusakan, khususnya adalah negeri-negeri kaum muslimin. Dan bagaimana pola ideologi kapitalis mereka itu, kalau kita menggunakan kacamata ideologi kapitalis, maka polanya adalah sama. Mereka akan terus menggerogoti kepentingan-kepentingan kemaslahatan negeri kaum muslimin. Maka jangan pernah kita berharap kita bisa maju, kita bisa keluar dari krisis ini kepada mereka. Wong mereka lah yang sengaja untuk membuat persoalan bagi negeri kaum muslimin. Maka dalam buletin ini kita menasihati, sudah seharusnya kita paham karakter-karakter mereka, karakter penguasa imperialis Barat ini, ya, sesuai dengan panduan Al-Quran. Al-Quran sudah membahas bagaimana karakter mereka, khususnya adalah orang-orang Yahudi. Dan sudah seharusnya kita untuk kembali kepada karakter kita, ya, karakter kita sebagai khairul ummah, dengan syarat kita harus kembali kepada persatuan umat. Ketika umat ini bersatu, menyatukan semua potensi-potensi yang ada tadi, melepaskan ideologi kapitalisme dalam kehidupan kita, melepaskan sekat-sekat nasionalisme yang memenjarakan kita, maka kita akan kembali menjadi umat yang besar, menjadi raksasa, kembali yang layak menjadi umat yang mampu mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Baik, saya kira demikian pemirsa Buletin Dakwah Kafah edisi 369 yang sama-sama sudah kita sampaikan dan sudah kita bedah ya. Isinya sangat lugas. Semoga bisa kita pahami. Jangan lupa untuk di-share ya di berbagai macam kalangan, teman-teman para pemirsa semuanya. Jangan hanya berhenti pada panjenengan semuanya. Semoga apa yang menjadi poin penting di dalam buletin ini betul-betul bisa tersampaikan dan membentuk merubah kesadaran umat dan juga khususnya para pemimpin di negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang ya. Mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.